Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andega Gema Bantara, NIM 2018 11229. Di sini saya membawakan judul yaitu Sistem Kontrol Otomatis Kecepatan Motor Sinkron. Di sini saya akan membahas model matematis dari sistem kontrol otomatis berdasarkan metode kontrol berorientasi medan motor sinkron. Jadi, motor sinkron dengan eksitasi elektromagnet sebagai kontrol objek telah dipertimbangkan oleh sistem persamaan diferensial, sistem kendali otomatis yang diusulkan terdiri dari dua loop arus tertutup, loop torsi tertutup, dan model motor sinkron. Penggerak listrik AC otomatis modern telah menemukan aplikasi dengan industri metalurgi, dari rolling mill. Penggerak listrik AC ini diimplementasikan sebagai sistem konverter frekuensi motor sinkron. Belitan stator motor sinkron biasanya disuplai oleh konverter back-to-back yang terdiri dari penyearah ujung depan aktif atau AFE dan inverter sumber tegangan VSI. Baik AFE dan VSI berorientasi pada prinsip modulasi lebar pulsa PWM 1-2. Belitan motor disuplai oleh konverter tiristor yang tidak dapat dibalik. Motor sinkron dipilih untuk sistem daya tinggi pada berbagai kecepatan yang dapat disesuaikan. Keuntungan utama dari drive sinkron adalah efisiensi energi yang tinggi dan karakteristik energi yang baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan deskripsi matematis untuk motor sinkron. Pengoperasian motor listrik ditentukan berdasarkan hukum induksi elektromagnetik. Itu memungkinkan generalisasi sifat motor listrik menjadi satu model. Sesuai motor AC, kas sebuah motor AC kas dijelaskan berdasarkan diferensial non-linear atas dasar persamaan gerak sistem elektrodinamika. Solusi sistem persamaan diferensial adalah kompleks karena koefisien variabel. Dalam literatur dunia, persamaan tersebut disederhanakan dengan transformasi Park ABC atau D-Vinol dan transformasi Clarke ABC IUU. Transformasi ABC atau D-Vinol merupakan transformasi matematis dari kerangka acuan sistem ABC. Pada sistem putar D-Vinol, transformasi ABC atau IUU adalah transformasi matematis dari kerangka acuan sistem ABC dalam kerangka acuan sistem UU. Dengan dinamika, kemungkinan seseorang untuk mengganti motor AC 3 fase dengan mesin listrik terpadu 2 fase dan mempertimbangkan motor sinkron dalam rangka DHI. Yaitu selanjutnya kita dapat melihat rumus di PowerPoint saya tersebut. Dari persamaan berikut. Lalu
Di sini saya akan menjelaskan metode untuk sistem loop tertutup motor sinkron. Metode untuk loop arus tertutup dan loop flux tertutup. Motor sinkron dipertimbangkan dalam rangka DHI karena sistem loop tertutup memiliki dua loop arus tertutup yang terletak pada sumbu D dan sumbu Q. Pembentukan torsi elektromagnetik dalam proses transien diperlukan respon yang ditentukan baik dari loop arus tertutup maupun loop flux tertutup. Namun, sangat penting untuk respon memiliki loop arus tertutup. Perputaran loop arus tertutup dan loop flux tertutup dilakukan dengan proses transien standar sesuai dengan filter Butterworth. Fungsi alih pengendali arus pada sumbu D dan sumbu H disajikan sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini, yaitu WP ID 1 plus XSD per RS kali P per 2 TP P KIF KC per KS, atau di sini WP untuk IH 1 plus XSQ per RS kali P per 2 TP P KIF KC per RS. Terdapat unit kompensasi sambungan silang pada putaran gaya gerak listrik. Dalam sistem ini diterapkan agar osilasi sistem berkurang ketika kecepatan meningkat, karena unit kompensasi isolasi loop arus tertutup dalam bingkai DHI dan loop flux tertutup dicapai dalam sistem. Jadi pada gambar 1 ini menunjukkan diagram blok loop arus tertutup. Proses transien dan plot sinyal respon frekuensi suatu sistem loop arus tertutup pada frame DHI yang telah disetel menggunakan metode magnitudo optimum memiliki overshoot langkah respon sebesar 43%. Bode plot dari loop arus tertutup pada frame DHI muncul asimtot dengan gradien min 20 dB dan frekuensi cut off C1,5 0,01 sama dengan 50 radian per sekon, dan margin fasa sama dengan 15. Ini menegaskan stabilitas loop arus tertutup. Loop flux tertutup dibangun serupa dengan loop arus tertutup. Fungsi transien pengontrol flux disajikan sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini, WPF 1 plus LF per RF kali P per 2 TPF PUF UIF LF per RF. Selanjutnya yaitu model untuk putar kecepatan tertutup. Torsi diperlukan untuk dibuat pada proses motor untuk menyesuaikan kecepatan motor sinkron. Pengontrol kecepatan melakukan fungsi tersebut. Tegangan keluaran pengontrol kecepatan bekerja pada unit non-linear 1, 2, 3 yang membentuk besaran torsi yang diperlukan. Sinyal unit
Sinyal unit nonlinear 1,2 bekerja pada pengontrol arus dan pengontrol flux fungsi satuan nonlinear 1, 2, 3 yang berbentuk sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini, kita dapat melihat fungsi satuan nonlinear 1, 2, 3. Loops kecepatan tertutup disetel balik. Metode optimum magnitudo maupun optimum simetris bergantung pada persyaratan untuk drop sistem kontrol otomatis. Fungsi alih pengatur kecepatan yang disetel menggunakan metode magnitudo optimum disajikan sebagai berikut. Jadi di sini ada W, Z, P, J per 8 TP KM KZ. Fungsi alih pengatur kecepatan yang disetel dengan optimal simetris disajikan sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini, yaitu WZP 1 plus 16 TPP per 16 TPP J 8 TP1 KMLZ. Pada gambar 2 ini kita dapat pada gambar 2 ini menunjukkan bahwa diagram blok sistem kendali otomatis motor sinkron. Di sini kita dapat melihat seperti speed regulator, nonlinearity unit 1, current key axis regulator, frequency converter, terus terdapat damping, terus yaitu nonlinearity unit 2, current di axis regulator, frequency converter, terus terdapat field weakening, non-linearity unit 3, flux tingkat regulator, terus terdapat thyristor converter. Setelah itu pada gambar 3 menunjukkan proses transient torsi dan kecepatan. Dapat kita lihat sendiri di sini grafiknya. Lalu loops kecepatan tertutup yang telah disetel menggunakan metode optimum simetris memiliki overshoot step response sebesar 43%. Selesai. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.